Indonesia yang peradabannya belum mapan tapi terus digoncang kan oleh pihak luar karena tidak menginginkan negeri ini ya bisa hidup dengan melihat realitas dengan baik. Sebab kalau bangsa ini bisa melihat kebenaran bangsanya, kebenaran negerinya, kekayaan yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita, takut bangsa asing itu, Amerika segala itu takut. Karena segala sumber kekayaan alam ada di negeri ini. Ya. Misalnya kita terus berani, enggak, Freeport enggak boleh, saya kendalikan sendiri. Mau apa Amerika coba? Kalau nanti muncul generasi keturunan kita yang begitu. Nah, begitu lahir putra-putri Indonesia yang hebat nanti, enggak, stop, enggak boleh ada itu. Ya. Kita harus mengolah sendiri, nekel-nekel kita sendiri. Ya, banyak zat-zat yang hebat itu yang bisa mencukupi dunia, kita kelola sendiri. Berarti sepertinya kayak negara Amerika dan CS-nya mungkin menginginkan kita bodoh terus berarti. Oh ya iya, kan gini Mas Dodi ya, di dalam hal kekayaan dunia ini dibagi 4 ya. Ada negara kaya-kaya ya, ada negara kaya miskin, ada negara miskin kaya, ada negara miskin ya. Nah ini harus kita pahami dengan benar. Negara kaya-kaya artinya negara itu kaya dan memiliki sumber daya alam ya. Ada negara kaya miskin, negara itu kaya tapi miskin sumber daya alam. Contohnya Jepang. Ya, kalau kaya-kaya itu negara Amerika itu. Ya. Negara Amerika, negara-negara Eropa itu kaya-kaya. Tapi Jepang, Israel, ya, itu kaya miskin. Ya, memiliki kekayaan dengan segala pengetahuannya, teknologinya, tapi miskin sumber daya alamnya. Makanya perang sekarang itu meskipun Israel satu, ya digempur oleh banyak, ya, Israel merasa berani terus. Karena apa? Income per kapitanya sudah $52.000. Sedangkan negara-negara sekelilingnya hanya sekitar $5.000 atau kurang. 10 kali lipat ya? Iya. Ya. Nah, terus ada negara miskin kaya. Ya, negara itu memang miskin, kayak Indonesia ini. Indonesia itu kategori itu? Ya, kategori miskin. Tapi alamnya kaya. Nah, jadi itu miskin kaya. Nah, ada negara miskin-miskin seperti Bangladesh. Ya, miskin, pengetahuan apa nggak punya, sumber daya alamnya juga nggak punya. Jadi kita tinggal ngubah miskinnya jadi kaya. Karena sumber daya alamnya itu sudah luar biasa. Tapi itu nggak gampang mengubah itu karena ada kepentingan kekuatan global agar kita tetap miskin ilmu pengetahuan. Jadi miskin itu adalah miskin ilmu pengetahuan. Nah, orang akan miskin ilmu pengetahuan kalau dia hanya belajar dogma, dan dogma itu ada pada agama. Makanya yang diupek-upek di sini jadi agama. Jadi di situ, ya. Sebab orang sudah nggak mikirkan ilmu pengetahuan lagi. Jadi di situ. Yang lain sudah sampai planet-planet mana? Iya. Kita masih ribut reinkarnasi terus. Iya. Itu tadi. Jadi bukan hanya masalah reinkarnasi, kita ribut ya akhirat. Iya, surga neraka. Ya, padahal itu semua saya sudah sebutkan. Akhirat itu hanya konsekuensi logis. Kalau kita itu baik, ya kan? Kalau kita itu memiliki kejayaan, ya akhiratnya juga baik. Baik dan jaya. Iya. Ya, akhiratnya dimanapun diletakkan terserah, ya tetap baik dan jaya. Kira-kira untuk bisa itu selain dari dogma, apalagi kira-kira faktor alasan yang menghambat agar bisa berpikiran secara maju itu Pak Yum? Iya, jadi selain dogma kita kurang tempat pelatihan. Karena ilmu pengetahuan itu membutuhkan pelatihan-pelatihan.
Kalau tanpa ada pelatihan sama dengan kita baca WA. Ya, konsep saja yang dipelajari. Itu harus ada pengetahuan, ada upaya untuk berlatih, supaya namanya berlatih nanti bisa menemukan sesuatu yang kemarin-kemarin nggak terpikirkan. Nah, kita dibuat nggak bisa punya pelatihan. Contoh, seharusnya kan ketika jumlah penduduk itu naik, ya kan, maka harus diimbangi oleh jumlah sekolahan dengan fasilitasnya. Tapi kan tidak, ya. Jadi ketika jumlah penduduk itu naik, ya, misalnya Institut Pertanian Bogor, ya, ketika tahun 80-an itu mahasiswa, ya, bisa pegang satu orang satu mikroskop. Terus ini jumlah penduduk naik kan, berarti yang diterima masuk Universitas IPB kan tambah banyak. Iya. Tapi itu nggak tambah alatnya itu, ya. Iya. Nah, alasan pemerintah karena banyak persekolahan yang dibangun dan sebagainya. Anggarannya nggak ada. Ya. Anggarannya nggak ada, ya. Nah, yang harus dipertanyakan, mengapa anggaran itu tidak bisa membuat sesuai dengan jumlah penduduk, kita harus bisa lebih meningkat. Ya. Jadi kita sekarang itu income per kapitanya adalah sekitar 5.000 US dollar per tahun, ya. Tapi sebarannya kan ini yang dibagi dari kekayaan GDP itu dibagi jumlah 280 juta orang, ya. Nah, sebarannya, ya, bisa ini bukan 5.000, ya, bukan 5.000 dolar, tapi bisa juta dolar. Tapi ini cuma ratusan dolar. Cuma kalau di rata-rata 5.000 dolar. Terus bayangkan dengan Singapura, penduduk 5 juta, tapi income per kapitanya 60.000 dolar. Ya. Artinya bangun sekolah untuk 5 juta itu luwe-luwe. Iya, iya. Nah, jadi disinilah kita harus jangan bermain kekuasaan terus-menerus. Tapi harus pikiran sadar, terbuka, jadi orang melek, ya kan, bahwa ini bangsa yang perlu, ya, dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa didirikan pemerintah Republik Indonesia itu untuk melindungi segenap tanah air dan penduduknya, lalu meningkatkan kesejahteraan, lalu mencerdaskan bangsa. Nah, ini kan nggak pernah dipenuhi, ya. Kalau nggak pernah dipenuhi, ya nggak bisa kan kita terus sekolah umum itu menjadi lebih hebat gitu, ya.